Gugurnya 3 anggota kepolisian dalam operasi penindakan yang diduga berkaitan dengan jaringan narkoba adalah tamparan keras bagi negara. Ini bukan lagi sekadar tindak pidana, ini adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap negara dan aparat penegak hukum. Gugurnya 3 anggota kepolisian dalam operasi penindakan yang diduga berkaitan dengan jaringan narkoba adalah tamparan keras bagi negara. Ini bukan lagi sekadar tindak pidana, ini adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap negara dan aparat penegak hukum. Peristiwa ini seharusnya mengakhiri semua narasi bahwa perang melawan narkoba berjalan baik-baik saja. Faktanya, mafia narkoba masih memiliki keberanian, kekuatan, dan jaringan yang mampu mengancam, bahkan menghabisi nyawa aparat yang sedang menjalankan tugas negara. Pertanyaannya sederhana, tetapi menyakitkan. Siapa sebenarnya yang lebih berkuasa? Negara atau mafia narkoba? Setiap tahun aparat menggelar konferensi pers, memamerkan barang bukti, mengumumkan ribuan tersangka, dan mengklaim keberhasilan pengungkapan kasus. Namun di sisi lain, peredaran narkoba tidak pernah benar-benar surut. Bandar terus bermunculan. Jalur penyelundupan tetap terbuka. Transaksi bernilai triliunan rupiah terus berputar, dan korban penyalahgunaan narkoba terus bertambah. Ini menunjukkan satu hal. Negara masih sibuk menangkap pemain, tetapi belum mampu melumpuhkan industrinya. Mafia narkoba bekerja layaknya korporasi kriminal. Mereka memiliki modal besar, jaringan lintas daerah, bahkan lintas negara, teknologi, kurir, kaki tangan, hingga kemungkinan memperoleh informasi dari oknum yang mengkhianati hukum. Selama ekosistem ini tidak dihancurkan, penangkapan demi penangkapan hanya akan memutus satu rantai. Sementara rantai lainnya terus bergerak. Lebih memprihatinkan lagi, masyarakat mulai terbiasa mendengar berita narkoba. Seolah-olah ini hanyalah rutinitas. Padahal, ketika 3 anggota polisi gugur dalam menjalankan tugas, sesungguhnya yang sedang diserang bukan hanya aparat, tetapi kewibawaan negara. Negara tidak boleh menjawab tragedi ini hanya dengan upacara penghormatan dan ucapan bela sungkawa. Penghormatan terbaik bagi para anggota yang gugur adalah memastikan seluruh jaringan pelaku diburu hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada perlindungan, dan tidak boleh ada satupun pihak yang kebal hukum. Jika ditemukan oknum aparat yang menjadi pelindung bandar, hukumannya harus lebih berat daripada pelaku biasa. Pengkhianatan dari dalam jauh lebih berbahaya daripada serangan dari luar. Perang melawan narkoba membutuhkan keberanian politik, integritas aparat, koordinasi antar lembaga, serta tindakan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada bandar yang dilindungi karena kekuasaan, uang, atau kedekatan politik. Gugurnya 3 anggota kepolisian harus menjadi titik balik. Jika tragedi sebesar ini masih belum mampu membangunkan negara untuk melakukan perang total terhadap mafia narkoba, maka kita patut khawatir bahwa yang sedang tumbuh bukan hanya bisnis narkoba, melainkan rasa takut negara menghadapi para pelakunya. Negara tidak boleh kalah, sebab ketika mafia narkoba sudah berani membunuh aparat penegak hukum, sesungguhnya mereka sedang menguji apakah hukum masih berdaulat di republik ini atau justru telah dikalahkan oleh uang, kekuasaan, dan teror. Salam integritas.